Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 586 sampai bab 590. Kemudian teleponnya berdering. Pertama kali dia tidak menjawabnya, tetapi segera menelepon lagi. Dia mengambilnya dan melihatnya. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dia menjawabnya tanpa sadar. Paman Willow, ini aku, Omi, Paman Liu. Aku di dermaga XX. Aku terluka. Sepertinya kamu datang ke sini. Bagus. Liu Chenming tidak menolak. Sebenarnya masih menyenangkan bagi Omi untuk menjadi orang pertama yang menemukan jika dia dalam masalah. Setidaknya dia tidak akan berhenti menghubunginya hanya karena Liona sudah mati. Sekitar 40 menit kemudian, Liu Chenming melaju dengan mobilnya dan membawa seorang gadis pelayan bersamanya. Omi, apa kabar? Willow Chenming terkejut ketika dia melihat pemandangan itu. Ada darah di mana-mana dan ada dua orang mati. Omi dan Suanerli keduanya ada di tanah. Paman Willow. Keduanya dariku. Alamnya beberapa tingkat lebih tinggi dariku. Suaner dan aku berjuang sampai mati untuk membunuh mereka. Hanya saja, kami juga terluka parah. Kamu membawa kami pergi dulu, kembali dan sembuh dengan benar. Bagus. Liu Chenming segera memerintahkan gadis itu untuk membantu. Membiarkan Omi dan Liona memasuki mobil dan pergi. Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Willow Chenming bertanya. Tidak. Di tingkat rumah sakit itu. Dalam kondisi saya saat ini, saya bisa saja dijatuhi hukuman mati. Juga, Willow Chenming tidak mengatakan apa-apa lagi. Keterampilan medis Omi lebih baik daripada dokter manapun. Kembali ke keluarga Willow Chenming, Omi menyuruh seseorang membawa kruk. Omi menggunakan kruk untuk menopang lengan ini mampu berdiri tegak. Omi menyuruh yang lain keluar. Dia harus merawat Simran terlebih dahulu. Di dalam ruangan, Omi perlahan melepas semua blus Simran. Wajah Simran merah. Omi baru ingat bahwa antara dia dan Simran belum mencapai tingkat yang begitu intim. Dia dan Simran belum berhubungan seks. Dan sekarang, dia langsung menanggalkan blusnya. Tidak heran Simran tersipu. Oh, tidak apa-apa, Suaner. Omi segera mulai merawat Suaner. Pertama-tama menghilangkan memar di tubuhnya. Karena untuk mengeringkannya hingga bersih. Jadi Omi mau tidak mau pergi untuk menggosok tubuh bagian atas Suanerli. Jadi, terlibat dalam Omi dengan sengaja memainkan hooligan seperti dengan sengaja menggosok payudara Simran seperti Simran malu. Disalahpahami. Aku hanya membuat darahmu mengalir dan mengeringkan lumpur dari tubuhmu. Kata Omi. Tidak apa-apa. Aku tahu. Kata Simran dengan wajah merah. Omi menghela nafas dalam hati. Tampaknya, dibandingkan dengan Liona dan Sumei Qian, dan Simran jauh lebih asing dengan Liona dan Sumei Qian. Di Akademi Seni Bela Diri telah melakukan segalanya. Begitu intim. Tetapi Simran tidak. Hanya sekarang suasananya menjadi canggung. Simran bertanya. Kamu dan Xiang Yun. Bagaimana caranya? Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Xiang Yun dan aku. Semuanya terjadi segera setelah kami pergi ke Akademi Seni Bela Diri, kata Omi. Itu bagus. Mari kita belum marah. Bagus. Omi menghilangkan memar dari Liona dan kemudian memulai perawatan penyembuhan. Kecuali bahwa tulang yang terluka tidak sembuh begitu cepat. Setelah menyembuhkan Simran, Omi harus menyembuhkan dirinya sendiri. Hanya saja perlakuan Omi terhadap dirinya sendiri agak merepotkan. Bagaimanapun, dia tidak bisa menahan diri dengan banyak jarum. Tetapi akan lebih baik jika dia berada di Akademi Seni Bela Diri, di mana dia bisa menemukan Profesor Lin Han. Suaner, bisakah kamu berdiri? Bisa, kata Kai Lili. Bagus. Aku membutuhkanmu sekarang. Bantu aku. Aku tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Tidak apa-apa. Aku akan mengajarimu cara melakukannya. Dan hanya beberapa dari hal-hal yang tidak dapat aku lakukan sendiri untuk membantuku. Jangan berbaring di lantai dan melepas pakaiannya terlebih dahulu. Kai Lili dengan malu-malu menoleh. Omi tercengang ketika melihat aksinya ini. Membuatnya mentah seperti itu. Tetapi juga benar bahwa mereka belum sedekat ini sebelumnya dan tidak bisa membandingkannya dengan Liona. Liona telah melihat semua yang dimiliki Omi. Jadi tentu saja dia tidak akan malu. Sementara Simran, aku khawatir ini adalah yang pertama kalinya.
Tidak apa-apa. Kamu wanitaku. Jika itu Xiang'er, dia tidak akan malu sejak lama. Hanya karena kamu dan aku belum tiba-tiba memiliki hubungan seperti itu. Simran berbalik. Berani melihat tubuh Omi. Hanya untuk tersipu. Apa yang harus aku lakukan? Kai Lili bertanya. Sekarang, kenapa kamu tidak membantuku memasukkan darah ke tubuhku dulu? Jadi aku bisa mengoperasikannya dengan lebih baik. Simran menyeka noda darah di tubuh Omi. Tentu saja, Simran juga bergerak sangat lambat. Lagi pula, dia juga terluka dan belum bisa bergerak secara drastis. Tetapi hal-hal sederhana seperti berjongkok dan berdiri sudah mungkin, yang menunjukkan bahwa keterampilan medis Omi benar-benar bagus. Omi berkata, beri aku jarum perak. Omi meremas jarum perak di jari-jarinya dan menusuk dirinya sendiri. Mengeringkan memar terlebih dahulu sebelum sembuh. Bagian belakang adalah tempat yang paling sulit. Omi berbaring telanjang di sekujur tubuh. Dan wajah Simran panas ketika dia melihat pantat Omi. Dan apa yang ada di depannya ketika dia hanya telentang. Tetapi itu membuat jantungnya berdetak kencang. Omi sendiri menyentuh tangan ke belakang. Memasukkan beberapa jarum. Memar juga berderak keluar. Dan ketika sudah hampir waktunya, mulai menyambung tulang. Setelah disambung, tulang belakang yang patah akan menjalani penyembuhan awal. Sehingga dapat dipindahkan sedikit. Tetapi tidak ada kapasitas menahan beban. Penyembuhan lengkap akan memakan waktu lebih lama. Sekarang aku ingin kau membantuku, kata Don. Ya, saya memiliki 2 tempat terakhir yang tidak dapat saya jangkau dengan tangan saya sendiri. Jadi Anda membantu saya. Dan jarum masuk. Di mana? Tentang bagian tengah tulang belikat. Kamu jarum ke atas. Sedikit demi sedikit. Jika menyentuh tempat itu, aku akan membiarkanmu menempelkannya. Jika terlalu dalam, aku akan membuatnya menyampaikan. Selalu mendengarkan instruksiku. Bagus. Setelah hampir 30 menit meraba-raba dengan Listet, dia akhirnya benar. Yah, sebaiknya kamu tidur saat kamu melakukannya. Omi tidur selama 3 jam. Dan Simran tidur selama 2 jam juga. 3 jam kemudian, tulang belakang Omi yang patah awalnya sembuh. Dan dia bisa sedikit berputar. Sayang, kamu baik-baik saja. Yah, Suaner. Apa kabar? Aku tidur selama 2 jam dan sekarang aku lebih baik lagi dari sebelumnya. Keterampilan penyembuhanmu luar biasa. Oh, itu hanya merangsang hormon pertumbuhan untuk membuat tubuh pulih lebih cepat. Itu satu pengobatan. Tapi itu setara dengan orang normal yang pulih selama sekitar setengah bulan hingga sebulan. Aku juga bisa mendapatkannya sekarang. Kecuali aku tidak bisa memakai celana. Jadi tolong, dikenakan pakaian dalammu. Oh. Simran tersipu dan menemukan sepasang celana dalam Omi. Ini sudah menjadi kamar Omi. Jadi ada pakaian dan celana siap pakai. Jantung Simran berdetak kencang saat dia mengenakan celana dalam Omi. Omi bertanya, apakah kamu sudah melihatnya untuk pertama kalinya? Simran tiba-tiba sedih. Kamu meragukanku. Jangan salah paham. Maksudku, termasuk gambar dan barang-barang. Tidak, Simran mengerutkan pinggang dan dengan cepat mengenakan pakaian dalam Omi. Omi dapat melihat bahwa selama lebih dari setengah tahun dia telah pergi. Meskipun Simran telah berpartisipasi dalam Voice dan berubah menjadi penyanyi, dia masih polos seperti sebelumnya dan tidak melakukan kesalahan apapun kepada Omi. Baiklah, jangan memakai celanamu dulu. Kamu tidak akan bisa bangun bahkan jika kamu melakukannya. Aku perlu berbaring di tempat tidur selama sehari. Suaner, kamu berbaring di sampingku juga. Oke, Suaner Lee dan Omi berbaring bersama dan meringkuk di pelukan Omi. Omi memeluk bahunya. Suaner Lee bertanya, siapa 2 orang yang membunuhmu? Simran benar-benar tidak tahu apa-apa. Rasa sakit yang diderita Omi saat ini adalah karena ahnya. Oh, Suaner, apakah kamu tahu Huo Xiaowei? David Huo. Dia adalah sponsor terbesar Good Voice Ah. Dia adalah pemilik perusahaan besar. Simran menatap Omi dengan bingung. Apakah Omi membungkusnya? Huo Xiaowei ingin menjadi putra pertama dari keluarga Huo. Keluarga Huo ini sangat kuat. Ini adalah keluarga tingkat umum. Keluarga memiliki ahli di luar bakat bawaan. Jadi sangat kuat di kekaisaran Yan Huang. Dan Huo Xiaowei, meskipun dia berasal dari keluarga besar, dia tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri. Jadi dia berbisnis dan menjadi pemilik perusahaan dengan nilai pasar 50 miliar. Simran berkata dengan kaget. Bagaimana kamu mengenalnya? Saya tidak tahu semua itu. Saya hanya tahu dia adalah sponsor terbesar The Voice. Dan saya mendengar keluarganya sangat kuat. Omi, apa kau berbaurku? Itu benar. Program Voice sebelumnya membawa saya ke orang ini.
Dan kemudian orang ini mengatakan kepada saya ke wajah saya bahwa dia akan mengantongi saya. Dan tentu saja saya tampak sensitif dan untuk melakukannya di wajah saya. Kemudian Soweruner mengatakan kepada saya bahwa dia tidak mampu membuat perasaan saya bahwa kuat, dan saya hanya sampah. Sungguh, tidak mungkin aku ada keseluruhannya dengan seseorang seperti itu. Simran berpikir bahwa Omi curiga bahwa dia memiliki semacam hubungan dengan bos besar, jadi dia terlihat agak cemas. Omi tertawa. Saya tahu semua yang Anda katakan, bahwa Huo Xiaowei lahir dalam keluarga besar, tetapi tidak ada bakat. Ini adalah kelemahan terbesarnya. Dia paling takut orang-orang menjelajah sampah. Tetapi Anda lebih suka penemuan sampah. Jadi, Huo Xiaowei menyelidiki identitas Anda. Dan kemudian saya tertarik. Dan Huo Xiaowei menemukan bahwa saya adalah seorang jenius seni bela diri. Luar biasa di Akademi Seni Bela Diri. Huo Xiaowei kesal. Dia terikat dan menatap saya dengan sangat tidak bahagia. Ditambah Anda menjelajah sampah lagi. Bahkan Anda memandang rendah dia. Kemudian, dia mengirim seseorang untuk membunuhku. Dan alasan mengapa Liona meninggal. Dan pada kesempatan itu, aku hampir mati juga. Tapi saya tidak menyangka bahwa dia tidak akan membiarkan saya pergi. Dan ketika dia kembali ke kota Linjiang, dia mengirim seseorang untuk membunuh saya juga. Dan kemudian Anda tahu apa yang terjadi. Simran terkejut. Jadi, sayalah yang menyebabkan kematian Anda dan Xiang Yun. Oh, bukan secara teknis. Itu bukan salahmu sama sekali. Hanya saja dia mencoba mengantongimu dan kamu tidak peduli dan mengumpulkan sampah. Itu saja. Itu karena dia benar-benar sampah. Jadi dia cemburu padaku. Alasan sebenarnya adalah Huo cemburu padaku. Dan kamu mengumpulkan sampah hanyalah pemicu. Lagi pula itu karena aku. Suanerli dengan bersalah berkata. Suaner, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Itu benar-benar bukan masalahmu. Aku yang terlalu brilian yang menyebabkan Huo Xiaowei cemburu. Itulah penyebab-penyebabnya. Kamu hanya sekering. Simran berteriak. Jika aku bukan sekeringnya, dia tidak akan iri padamu dan dengan demikian mengirim seseorang untuk membunuhmu. Baiklah. Jangan sampai ke sudut. Maaf Xiang Yun. Ternyata semuanya. Itu semua salahku. Jika aku tidak berpartisipasi dalam suara yang bagus, tekanan tidak akan terjadi. Itu semua salahku. Sayangnya, apa yang dilakukan sudah selesai. Mungkin aku ditakdirkan untuk nasib ini. Lebih baik tidak menyalahkan siapapun selain diriku sendiri. Jika aku adalah bakat biasa-biasa saja. Jika aku tidak begitu sensasional di Akademi Seni Bela Diri, aku tidak akan membuat sampah putra pertama cemburu. Tentu saja. Jika aku tidak begitu jenius, maka kamu pasti akan berakhir tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan pertama putra sampah itu. Dan aku akan lebih siap untuk menderita sendiri dibandingkan dengan itu, kata Omi. Jika Simran dicemarkan oleh putra pertama yang sampah itu, maka Omi hanya akan lebih menderita. Tapi Xiang Yun sudah mati. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Jangan khawatir. Aku, Omi, bersumpah bahwa aku akan menyelamatkan Xiang Yun kembali ke kehidupan. Aku bisa melakukan teknik pelestarian kehidupan di alam bawah sadarku. Yang berarti bahwa langit juga ada di pihakku. Aku akan dapat menyelamatkan Xiang Yun. Aku akan melakukannya. Omi bersumpah. Meskipun dia tidak memiliki kepastian saat ini, dia harus memiliki iman. Selama dia memiliki iman, semuanya hanya bisa berhasil. Pada saat ini, di beberapa kota yang jauh, Tuan Huo, orang-orang yang dikirim untuk mengepung dan membunuh Omi kemarin tidak terdengar lagi hari ini. Dan kemungkinan besar sudah mati. Apa? Bahkan kesempurnaan Agung Hautian bisa mati dengan mudah. Huo Xiaowei terkejut. Yang dia kirim adalah kesempurnaan Agung Hautian di seluruh kekaisaran Yan Huang. Seorang pria kuat tingkat ini bisa berkeliling. Belum lagi pergi ke kota kecil seperti kota Linjiang. Kota kecil seperti kota Linjiang. Gerbang luar bahkan bisa berkeliling. Bahkan 100 level di bawah gerbang luar, mencapai level 60 atau 70. Tetapi kesempurnaan Agung Hautian bahkan kontak kehilangan. Lebih lanjut menentukan apakah itu benar-benar mati. Hubungi polisi setempat. Saya ingin jawaban secepat mungkin. Jika mereka mati, itu akan sedikit merepotkan. Tian Xiong dan Tian Wolf. Mereka juga setia kepada keluarga saya. Bukan saya. Jika dua tamu kesempurnaan Hautian meninggal, maka keluarga saya pasti akan melacak mereka. Ya, Huo Xiaowei sedikit khawatir. Meskipun dia adalah putra sejati dari keluarga Huo,
Dia tidak memiliki bakat bela diri di keluarga Huo. Jadi keluarga Huo bukanlah sesuatu yang bisa dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dia membunuh Omi kali ini. Pemandangan tamu keluarga Huo. Dan orang-orang kuat yang membunuh Omi mendengarkannya. Bukan karena dia, tetapi karena keluarga Huo. Namun, jika mereka meninggal, maka berapa malam dianggap sebagai kerugian kecil bagi keluarga Huo. Dan keluarga Huo pasti akan melacak mereka. Dia mengirim seseorang untuk membunuh Omi tanpa melalui keluarga. Jika ada konsekuensi, keluarga pasti akan mengejarnya. Brengsek. Aku tidak berpikir bahwa orang kecil dengan level rendah seperti itu akan sangat sulit untuk dibunuh. Huo Xiaowei menamparkan meja dengan marah. Berpikir bahwa Omi akan mudah ditangani. Tetapi dia gagal 3 kali. Sial. Aku seharusnya tahu bahwa aku akan memperkosa Simran Jalang itu dulu. Tapi sekarang dia melarikan diri. Aku tidak bisa menangkapnya untuk sementara waktu. Sialan. Huo Xiaowei menggigit giginya lagi. Mengingat Simran bentuk dan penampilan itu. Benar-benar benci bahwa dia tidak melakukannya pada saat itu. Pada saat itu adalah mengembangkan Simran menjadi nyonya tas jangka panjang. Jadi untuk jangka panjang, dia untuk sementara tidak menzaliminya. Pertama-tama membunuh Omi. Lalu beritahu dia, Omi tidak peduli seberapa jeniusnya. Di dekatnya juga tidak berarti apa-apa. Dan kemudian pindah. Tas jangka panjang. Tapi sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai dengan imajinasinya. Sekitar 1 jam kemudian, Huo Xiaowei menerima telepon lain. Tuan Huo, telah dikonfirmasi bahwa 2 perfeksionis Hautian yang Anda kirim telah meninggal. Ah, mereka benar-benar mati. Tubuh Huo Xiaowei bergetar. Ini sudah selesai. Keluarga pasti akan tahu. 2 perfeksionis batin telah meninggal sekaligus. Tidak mungkin bagi keluarga untuk mengabaikannya. Dia adalah putra pertama tanpa bakat bela diri. Orang kuat keluarga pasti tidak akan terlalu toleran terhadapnya. Di keluarga Huo, di halaman, Tuan Sang, apa yang harus kita lakukan sekarang? 2 tamu kesempurnaan Hautian yang dikirim oleh Tuan Muda ketiga meninggal. Ini akan menyebar ke markas keluarga. Pasti akan ada lebih banyak bisikan. Lagi pula, Tuan Muda ketiga tidak memiliki bakat bela diri. Beberapa anak keluarga Huo secara internal memandang rendah dirinya. Seorang pelayan berkata. Seorang lelaki tua yang tampaknya berusia sekitar 50 tahun berkata, mengapa Tuan Muda ketiga cukup sehat untuk dikirim untuk membunuh seorang seniman bela diri? Bukankah dia akan berbisnis? Lalu orang-orang yang bersamanya, semuanya harus menulis pedagang. Tuan Sang, saya sudah bertanya tentang ini. Tuan Muda ketiga dia jatuh cinta pada seorang wanita. Dan wanita itu punya pacar. Pacarnya bernama Omi. Adalah bakat seni bela diri yang sangat kuat. Semua, Tuan Muda ketiga cemburu. Jadi dia mengirim seseorang untuk membunuhnya. Tapi saya tidak membayangkan bahwa Omi ini adalah seseorang dengan sedikit hemat. Dia tidak membunuh untuk pertama kali. Dia juga tidak membunuh untuk kedua kalinya. Tetapi sebaliknya orang-orang yang kami kirim ke sana meninggal 2 kesempurnaan Hautian dan kesempurnaan agung. Orang tua yang berusia sekitar 50 tahun mengerutkan kening dan berkata, karena Omi ini agak berbakat, maka dia harus dibunuh. Jangan tinggalkan konsekuensi apapun. Simpan rahasia ini sebelumnya. Jangan biarkan keluarga tahu. Serahkan kamu. Kamu akan masuk. Dan kemudian diam-diam mengirim seseorang untuk membunuh. Bagaimana dengan pihak Tuan Muda ketiga? Bocah ini. Aku menyuruhnya untuk berbisnis dengan benar. Tapi dia berjanji memasukkan dirinya ke dunia seni bela diri. Biarkan dia kembali dan aku pribadi akan menegurnya. Ya, kalau begitu aku akan berduka dengan Omi itu dulu. Bersih dan tajam. Jangan tinggalkan ujung yang longgar. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Bagus. Keesokan harinya, Omi bangun di kamarnya. Dengan Simran tidur di sekitarnya. Setelah istirahat malam, Omi jauh lebih baik dari kemarin. Dia sudah bergerak seperti orang normal. Hanya saja, dia belum bisa melakukan seni bela diri. Meskipun dia bisa bergerak seperti orang normal. Tetapi melakukan seni bela diri belum pulih sejauh itu. Diperkirakan akan memakan waktu 10 hari setengah bulan. Atau bahkan lebih lama. Simran, di sisi lain, sudah kurang terluka daripada Omi. Dia hampir tidak bisa merasakan sakit lagi. Tetapi, juga tidak dapat melakukan seni bela diri. Diperkirakan akan memakan waktu 3 atau 4 hari. Atau bahkan seminggu atau lebih. Untuk pulih sepenuhnya. Ini, Simran bangun. Apakah aku lebih baik? Simran terkejut menemukan bahwa dia sepertinya tidak bisa merasakan sakit dari luka-lukanya.
Oh, kamu seperti orang normal sekarang. Tapi jangan menggerakkan tanganmu untuk saat ini. Tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Bagaimana caranya? Aku hampir sama. Mengatakan itu, Omi pecah dari tempat tidur. Dia semua masih mematahkan tulang belakangnya kemarin. Tetapi hari ini dia bisa dengan cepat membuka dan memutar. Wow, luar biasa. Keterampilan medismu terlalu bagus. Kata Simran heran. Tepatnya, ini penyembuhan. Tentu saja. Ini untuk dunia ini. Aku penyembuh kelas 10 sekarang. Di dunia ini, penyembuh kelas 10 tidak biasa, kata Omi. Yah, kamu luar biasa. Omi memandang Simran. Simran hanya mengenakan tudung dan perpustakaan bagian dalam. Bangun pagi-pagi sekali. Omi pasti sedikit dari itu. Simran melihat Omi memperhatikan. Tersipu. Sibuk mengambil pakaian di samping tempat tidur. Mencoba memakainya. Pada saat ini, Omi menggenggam tangannya dan berbisik, jangan memakainya. Ah, Simran tertegun di sana. Omi membuka dan menekan Simran di bawah. Jantung Simran berdetak kencang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Omi tiba-tiba dan dengan keras mencium. Suanerli persahabatan. Omi dengan cepat menelanjangi Suaner. Dan di tengah-tengah rasa sakit Suanerli, memiliki semuanya. 10 menit kemudian, seluruh ruangan dipenuhi musim semi. Omi berhubungan seks dengan seorang wanita untuk pertama kalinya sejak Liona pergi. Hanya saja, Omi memandang Simran. Tetapi di pikirannya ada Liona. Setengah jam kemudian, keduanya belum pindah. Dan Simran tidak pernah mengharapkan akhir yang tiba-tiba untuk kehidupan sebagai seorang gadis muda. Tetapi dia telah menantikan hari ini untuk waktu yang lama. Bangun, Omi berkata. Melihat noda darah di spray. Bukti kemurnian Simran. Li Suaner mengangguk. Tetapi dia mengeluarkan gunting dan memotong bukti kemurnian itu. Apa yang kamu lakukan? Simpan. Li Suaner tersenyum malu-malu. Omi juga mengerti bahwa beberapa wanita, memang, akan menyelamatkan ini. Setelah menyikat gigi dan mencuci wajahnya, Omi turun. Di mana Willow Chenming duduk dengan Kuyu di ruang tamu. Mungkin tidak bisa tidur semalaman lagi. Paman Liu, tubuhmu tidak akan bisa menangani ini. Kamu harus memperhatikan tubuhmu Willow Chenming bertekad. Aku tidak bisa melakukannya. Omi berkata. Paman Liu, kamu harus memiliki keyakinan. Kamu harus percaya bahwa Xiang Yun pasti akan kembali. Jika aku sepertimu dan tidak memiliki keyakinan, maka Xiang Yun benar-benar tidak akan bisa kembali. Aku sama sepertimu sebelumnya. Kuyu, tertekan dan sedih. Tapi itu tidak berguna. Saya sekarang meremajakan diri dengan tampilan baru dan dipenuhi dengan keyakinan bahwa saya dapat menghidupkan kembali Xiang'er. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Jika saya memiliki cukup iman, saya bisa melakukannya. Liu Chenming melihat mata Omi yang dipenuhi iman dan sepertinya terinfeksi oleh sedikit infeksi. Liu Chenming menganggukkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan lebih banyak keyakinan. Omi menepuk pundaknya. Setelah sarapan, Omi menemani Simran kembali menemui orang tuanya. Sayang, apakah keluarga Huo masih akan mengirim seseorang untuk membunuhmu? Dalam perjalanan kembali, Simran dengan cemas bertanya. Saya tidak mengerti. 9 kali dari 10 mereka akan. Setelah semua, saya membunuh 2 pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Hautian dan kesempurnaan agung mereka. Tidak mungkin ini tidak pernah terdengar. Selain itu, bahkan jika mereka tidak mendengar, saya, Omi, tidak akan berhenti di situ. Saya pasti akan menyalin keluarga Huo pada hari lain. Dan keluarga Huo akan berakhir karena putra pertama yang sampah. Kata Omi dengan keyakinan. Jangan bicara tentang itu jauh ke depan. Sekarang bagaimana jika mereka mengirim seseorang lagi? Kali ini, kita berdua hampir mati. Mengirim seseorang lagi. Kamu tidak dapat menggunakan kekuatan. Dan itu mungkin menjadi lebih kuat. Apa yang harus kita lakukan? Omi juga mempertimbangkan hal ini. Kota ini sangat besar. Mungkin tidak mudah untuk menemukan kami. Bagaimana dengan ini? Setelah mengunjungi orang tua Anda, kami akan pergi ke kota lain dan meninggalkan kota Linjiang. Mereka tidak akan dapat menemukan kami. Pergi kemana? Saya lebih suka penyanyi sekarang. Saya takut dikenal. Omi berkata. Pertama, saya akan membunuh Huo Xiaowei. Jika begitu, saya akan melakukan perjalanan dan berjalan ke negara lain. Membunuh Huo Xiaowei adalah langkah pertamaku dalam menghancurkan keluarga Huo. Aku akan menemanimu. Omi mengangguk. Dia tidak pernah bersama Simran selama lebih dari setengah tahun. Jika dia pergi kemanapun lagi kali ini,
Dia harus membawa Simran bersamanya. Omi tidak lagi mau meninggalkannya sendirian di kota. Kali ini, jika bukan karena keberuntungan, itu semua hampir akan tercemar oleh putra pertama Huo Xiaowei yang sampah. Tepat pada saat ini, telepon Omi berdering. Lingkaran cahaya. Omi ambil. Itu adalah panggilan yang tidak dikenal. Saudara Omi, ini aku. Xiao Meng. Omi terkejut. Itu adalah keindahan peretas kecil, Xiao Meng. Omi telah melupakannya. Jika dia tidak menelepon, tidak ada keraguan mengapa dia tahu nomor telepon baru Omi. Tidak sulit bagi seorang peretas untuk menjelajah. Kakak Omi, kamu kembali dari Pulau Wulin. Benar, saudara Omi. Aku sudah tahu semua yang terjadi padamu. Bagaimana kamu tahu? Kecantikan hacker kecil ini. Omi menjadi semakin penasaran padanya. Identitasnya misterius. Tetapi Omi tidak peduli dengan identitasnya. Kami hanya kenalan di jaringan. Tidak ada yang melihatnya secara nyata. Kak Omi, apa kabarnya sekarang? Baiklah, saudara Omi. Kamu menjadi lebih kuat sekarang. Baiklah. Ada apa dengan saudara Omi? Aku sudah lama tidak melihatmu. Meneleponmu dan masih bertanya kepadaku apa yang terjadi. Apakah aku harus memiliki sesuatu untuk menemukanmu? Yah, aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Katamu, ayah Huo Xiaowei sudah tahu apa yang dilakukan putranya. Tetapi alih-alih meminta maaf sedikit pun, dia mengirim kepala pelayannya untuk mengambil alih dan terus memburumu. Mereka ingin memotong akar masalahnya dan membiarkan bersih dan jelas. Omi menyeringai. Hanya saja yang diharapkan. Mereka membunuh pacarku Liona. Aku tidak bisa melepaskan ini. Saudara Omi, saya akan memberitahu Anda satu berita lagi. Pada saat ini, seorang ahli bawaan sudah dalam perjalanan ke kota Linjiang. Tubuh Omi gemetar. Seorang ahli bawaan. Seorang ahli bawaan. Ini adalah sesuatu yang Omi tidak mungkin bicarakan dengan tidak peduli apa. Omi hanya di pertengahan tengah periode Hautian sekarang. Ya, namanya Gong Wei. Dia adalah ayah Huo Xiaowei. Tangan kanan Huo Shao. Ngomong-ngomong, ayah Huo Shao adalah seorang ahli di tahap bawaan akhir. Bagaimana kamu begitu jelas? Kakak Omi, aku seorang hacker. Dan selain itu, aku dari keluarga besar. Dari keluarga mana kamu berasal? Hehe, saudara Omi. Ini rahasia untuk saat ini. Namun juga aku bukan dari keluarga Huo. Jika saudara Omi dalam masalah, Xiao Meng pasti akan membantu. Terima kasih. Jadi level apa Gong Wei? Gong Wei berada di tangan kanan Huo Sang. Dan saat ini berada di alam prasurgawi. Prakongenital. Bahkan jika itu prabawaan. Itu bukan sesuatu yang bisa saya tangani sekarang. Kata Omi. Dan bahkan metode saking power Omi tidak bisa menyedotnya. Karena ahli bawaan. Yang telah menghasilkan energi muskil bawaan di tubuhnya. Berdiri di sini untuk disedot Omi. Berdiri di sini untuk membunuh Omi. Bahkan pedang Omi tidak bisa melihat ke dalam. Dan ki yang sulit dipahami bawaannya sekaligus. Hanya rebound pedang calon Omi. Bahkan yang kuat. Dan menyirami mereka untuk berkeping-keping. Ini. Sama sekali tidak pada level yang sama. Jangan katakan Omi Hautian tahap tengah. Bahkan jika dia adalah kesempurnaan Hautian. Dia tidak bisa menembus lapisan abstrus bawaan. Ada perbedaan dunia antara Inate dan Hare Krishna. Di alam bawaan, orang yang lebih kuat pada tingkat yang lebih tinggi akan memiliki ki abstrus bawaan yang lebih kuat. Sehingga orang yang lebih lemah di alam bawaan akan sama tidak dapat menembus ki abstrus bawaannya. Omi telah mengalami masalah besar kali ini. Jika dia menunggu ahli bawaan itu datang, Omi benar-benar akan berada di surga. Dan tidak akan ada jalan keluar. Saudara Omi, jangan khawatir bahwa Gong Dawei akan kembali ke kota Linjiang sekitar pukul 3 besok sore. Kamu hanya perlu meninggalkan kota Linjiang sebelum dia sampai di sana dan dia tidak akan dapat menemukanmu. Apalagi, aku selalu bisa memberikan informasi. Tidak mungkin untuk menemukanmu. Kota ini memiliki keuntungan. Langitnya besar. Dan sulit untuk menemukan orang. Tetapi tentu saja, itu tidak sulit bagi peretas. Jadi, Omi benar-benar beruntung mengetahui keindahan hacker kecil ini. Yang telah terlalu banyak membantu. Terima kasih, Xiao Meng. Hehe, sama-sama, Omi berkata. Xiao Meng, kebetulan aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Katakan, saya ingin menemukan Huo Xiaowei. Tetapi agak sulit bagi saya untuk menemukannya. Dapatkah Anda membantu saya melihatnya? Saya ingin membunuh, ya, sepotong kue, yai. Terima kasih banyak.
Jangan mengucapkan terima kasih sepanjang waktu, Saudara Omi. Kecuali jika kamu tidak menganggapku sebagai teman. Kalau begitu, aku tidak akan mengucapkan terima kasih lagi. Jadi aku akan menghubungimu ketika aku siap untuk pergi. Oke, menutup telepon. Omi berkata, kita harus meninggalkan kota Linjiang pada pukul 3 besok sore. Ada ahli bawaan yang mengejarku. Aku harus berhati-hati kali ini. Apakah bawaannya sangat kuat? Apakah itu jauh lebih kuat dari kesempurnaan Agung Hautian? Simran bertanya. Omong kosong. Ahli bawaan. Sebaiknya aku tidak pergi mencari kematian. Bahkan tidak melihat mereka. Jika aku melakukannya, aku mungkin tidak bisa melepaskannya. Napasku akan terkunci dan aku tidak akan bisa melarikan diri kemanapun. Jadi aku harus pergi dengan pesawat jam 3 besok sore. Kali ini beruntung Xiao Meng mengingatkanku. Kalau tidak aku tidak akan tahu. Maka besok akan benar-benar menjadi akhir, kata Omi dari lubuk jantung. Yah, Xiao Meng telah banyak membantu kita, Simran. Sebenarnya banyak membantu Omi. Tetapi ketika dia mengatakan dia membantu kami, Simran menggabungkannya dan Omi menjadi satu. Dan Omi cukup nyaman mendengarkannya. Memiliki perasaan suami dan istri. Omi pergi bersama Simran ke lingkungan. Hei, apakah kamu sudah pindah? Omi bertanya. Sebelumnya keluarga Simran tinggal di daerah miskin. Ya, karena saya bergabung dengan The Voice dan memenangkan kejuaraan secara keseluruhan. Jadi ada beberapa hadiah dan beberapa iklan. Jadi saya membeli rumah untuk orang tua saya, kata Kai Lily. Lumayan, Omi tersenyum. Sebenarnya Omi bisa saja membelikan orang tua rumah sebelumnya. Tapi pada saat itu, Simran tidak tinggal. Dan Omi tidak memaksanya. Tidak semua orang akan menerima rumah yang diberikan kepada mereka oleh orang lain. Sekarang Simran punya uang untuk membeli rumah baru, yang bahkan lebih baik. Datang ke rumah baru Simran. Saya melihat orang tua Simran, yang sekarang dalam keadaan sehat. Hanya saja di masa depan, Simran tidak akan memasuki industri hiburan, sehingga sumber daya keuangan keluarga akan hilang. Dan Omi tidak punya uang sekarang. Jadi menemukan Liu Chenming akan membuat orang tua Simran tidak mungkin hidup terlalu banyak di masa depan. Setelah melihat orang tua Simran, Omi makan siang di rumah Simran. Karena ahli bawaan itu tidak akan tiba di kota Linjiang sampai besok sore. Jadi tidak perlu terburu-buru sekarang. Sore harinya, Omi dan Simran pergi ke sekolah menengah Baiyun untuk berjalan-jalan. Sekolah itu tidak penuh dengan siswa karena sudah berlibur. Jika tidak Simran akan ditangkap, mencarinya untuk berfoto, menandatangani tanda tangan dan sebagainya. Dulu ada seorang penyanyi di kota Linjiang juga bernama Ling Longyu, yang disekrup oleh Omi. Simran berkata, setelah saya bergabung dengan The Voice, saya juga bertemu Ling Longyu. Bahwa Ling Longyu ingin mengejar saya pada awalnya. Lalu melihat bahwa saya lebih terkenal darinya. Kemudian dia menjadi lebih rendah dan tidak berani mengganggu saya lagi. Oh, bodoh sekali. Dia bahkan mencoba mengundang seorang gadis di SMA Baiyun tahun lalu. Lalu dia diizinkan makan seteguk dahak. Omi tertawa. Suaner, apakah kamu terkenal sekarang? Itu tidak benar. Lagi pula, acara Good Voice tidak populer di wilayah barat, timur, utara, dan lainnya di Kekaisaran Yanhuang, terutama di bagian selatan negara ini. Jadi saya terkenal. Saya sendiri telah menulis 3 lagu selama partisipasi saya. Dan ketiga lagu itu sekarang telah berubah menjadi lagu merah yang kompleks dan lagu-lagu pop yang kompleks. Hehe. Simran berbicara dengan ledakan kebanggaan. Ada begitu banyak penyanyi saat ini. Untuk menjadi populer, seseorang harus memiliki beberapa lagu yang menarik. Dan Simran memiliki 3 lagu merah tepat setelah debutnya. Dan baru saja dalam perjalanan ke SMA Baiyun, ada beberapa toko yang memutar lagu-lagu Simran. Tetapi Omi bahkan tidak menyadarinya. Memangnya, lalu nyanyikan untukku, kata Omi. Ya, aku memiliki semua lagu ini, yang isinya rindumu. Simran tersipu. Dan karena dia merindukanmu, itulah sebabnya dia diminta untuk menulis lagu-lagu indah ini. Itu lebih banyak alasan untuk mendengarkan mereka. Kai Lily mengeluarkan ponselnya dan memainkannya. Kamu tidak menyanyikannya sendiri. Aku menyanyikannya di ponselku juga Hanya saja kedengarannya lebih baik di studio. Aku tidak ingin mendengarmu bernyanyi sendiri. Orang lain hanya bisa mendengarkan kaset ponsel. Aku harus mendengarmu bernyanyi sendiri. Bahkan aku tidak mendapatkan perlakuan itu. Tidak bisa berkata-kata. Yah, kamu adalah laki-laki. Tentu saja kamu menginginkan semua perawatan yang bisa kamu dapatkan, kata Kai Lily.
Benar-benar perawatan apapun. Mata Omi agak ambigu. Simran sepertinya mengerti apa yang ingin dia katakan dan tersipu saat dia melirik Omi. Simran segera bernyanyi untuk Omi di tempatnya sendiri. Omi tersenyum dan mendengarkan. Suasana hati Omi sejak kembalinya Simran mulai menetap angsur muncul dari bayang-bayang kesedihannya atas kehilangan Liona. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa hanya karena Omi sedih dan kuyu. Itu berarti semakin dia mencintai Liona. Omi belum makan atau tidur selama seminggu sejak Liona pergi. Jika dia terus dalam keadaan ini, dia tidak akan membutuhkan keluarga Huo untuk membunuhnya. Dia akan sia-sia sendiri. Jadi Omi sekarang menarik dirinya bersama-sama. Dia harus menarik dirinya bersama-sama. Hanya ada harapan bagi Liona untuk kembali hidup-hidup dan membalas dendam. Ditambah lagi, kembalinya Simran telah menenangkan sebagian rasa sakitnya. Itu bagus untuk didengarkan. Omi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Omi memeluk Simran dan mendengarkannya bernyanyi. Setiap baris yang dia nyanyikan merindukannya. Omi sepertinya telah mendengar rasa sakit ini lebih dari setengah tahun. Ketika dia sendirian di kota. Setengah tahun ini, Liona dan Sumei kian dibandingkan dengannya. Tetapi jauh lebih bahagia darinya. Sering juga menggulung tempat tidur bersama. Dia hanya satu orang, tetapi juga mengalami banyak hal. Saat menyanyikan lagu terakhir, Omi sadar tanpa mencium bibir Simran. Lagu itu tiba-tiba berakhir, dan mereka berdua berciuman dengan pembohong. Beberapa menit kemudian, Simran tersipu dan tidak berani menatap mata Omi. Dia dan Omi baru pertama kali berhubungan intim tadi malam, jadi dia masih malu-malu. Omi bertanya, "Suaner, bagaimana kabarmu mempelajari seni bela dirimu?" "Ah, seni bela diri." Suaner agak malu untuk mengutarakannya. Omi baru saja menemukan bahwa alam seni bela diri Suanerli telah menerobos ke panggung tengah gerbang luar. "Lumayan. Kamu sendirian di rumah. Tapi kamu sudah melangkah ke tahap tengah gerbang luar. Aku ingat ketika aku meninggalkan kota Linjiang. Kamu hanya sekitar pertarungan tingkat di bawah gerbang luar, kan?" Simran mengerutkan bibirnya. Dibandingkan dengan Xiang Yun dan yang lainnya, aku pasti lebih rendah. Tidak mungkin. Mereka pergi ke Akademi Bela Diri dan hanya berada di gerbang luar Grand Perfection. Kamu tidak pergi kemanapun. Dan kamu mencapai gerbang luar tengah sendiri. Itu benar-benar bagus, Omi berkata. Menemukan bahwa Simran bahkan telah membaik. Dia masih sangat senang di dalam. Simran berkata, fokus utama saya adalah di bidang suara. Jadi saya tidak terlalu pandai dalam ranah bela diri. Ya, kamu berbakat dalam suara. Biarkan aku melihat betapa agresifnya kamu dengan suaramu. Simran segera melakukan serangan suaranya. Hanya saja, dia harus menggunakan penyangga. Penyangganya adalah harmonika. Omi merasakannya. Itu bagus. Saya percaya itu setidaknya pada tingkat penyihir suara kelas 3 atau bahkan 4. Bagaimana? Simran sibuk bertanya. Dia bekerja sangat keras untuk mendapatkan persetujuan Omi. Itu tidak masalah bagi orang lain. Haha. Suaner, kamu luar biasa. Layak menjadi wanitaku. Serangan suaramu. Kekuatannya setidaknya pada tingkat kelas 3. Atau bahkan kelas 4. Kelas 3 dan 4 apa itu? Simran terus mencoba belajar setiap hari. Jadi dia tidak tahu apa-apa tentang kelas 3 dan 4. Dan dia belum belajar bimbingan sistematis apapun. Dia harus mencari tahu sendiri. Seperti Healing Master saya. Healing Master kelas 10 saya sudah sangat kuat. Jadi fakta bahwa itu Anda sekarang dapat mencapai hampir kelas 4 Sound Master juga sangat kuat. Jauh di luar harapan saya. Dan Anda juga telah mencapai tahap tengah gerbang luar di alam seni bela diri. Suaner, Anda hebat. Hehehe, Simran sangat senang menerima pujian Omi. Di malam hari Omi dan Suanerli meninggalkan sekolah menengah Baiyun dan kembali ke rumah Liu Chenming. Di malam hari, mereka makan malam bersama dengan Liu Chenming. Dan Liu Chenming dalam keadaan pikiran yang sedikit lebih baik. Paman Liu, aku akan meninggalkan kota Linjiang besok. Begitu cepat, Paman Liu. Keluarga Huo telah mengirim ahli bawaan untuk membunuhku. Jadi aku harus pergi. Bagus. Lalu apa rencanamu? Aku akan membunuh Huo Xiaowei dulu. Kalau begitu hati-hati, Paman Liu. Kamu juga kurang pulang beberapa hari terakhir ini. Kalau mereka menggunakanmu untuk menghancurkanku. Meskipun kemungkinannya sangat kecil. Itu tidak sepenuhnya mustahil. Yah. Aku tahu. Aku kebetulan akan berbisnis besok pagi. Aku tidak akan kembali selama lebih dari setengah bulan. Keesokan harinya, Omi dan Simran meninggalkan kota Linjiang bersama. Maksudnya,
Gao Lingfu. Xiaomeng sudah melacak bahwa Huo Xiaowei berada di Gaoling Mansion. Putra pertama yang sampah ini. Omi akan mengakhiri hidupnya. Dengan bantuan Xiaomeng, tidak sulit untuk menemukan putra pertama sampah ini. Perjalanan pesawat akan memakan waktu sekitar 1,5 hari. Kekaisaran Yan Huang terlalu besar. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.